Seorang Romo asal Flores, yaitu RD Yakobus Donisius Migo atau yang akrab disapa Romo Doni Migo, ini baru-baru ini mendapatkan kesempatan momen spesial bertemu dengan Paus Fransiskus dan menyerahkan dua kado istimewa dari Flores. Anda yang berasal dari Sika, ini patut berbangga karena Lipa Prenggi asal Sika, dan juga Anda yang dari Manggarai pendengar ya, Topi Songke dari Manggarai ini diberikan dan diterima oleh Paus Fransiskus. Bagaimana cerita selengkapnya pendengar? Kami saat ini sudah terhubung dengan Romo Doni Migo yang sudah bersama dengan Pro 1 RRI. Selamat pagi waktu Indonesia Tengah, Romo. Selamat pagi para pendengar RRI. Iya, di sana jam berapa ini sekarang di Vatikan? Ya, di sini sekarang jam 2.42. Wah, ini masih dini hari. Terima kasih waktunya sudah bersedia dihubungi program Masa RRIND ya. Ya, tidak apa-apa. Kebetulan ini akhir pekan juga. Baik, Romo. Ini senang sekali punya kesempatan untuk beraudiensi, bahkan bisa menyerahkan langsung hadiah khas dari Flores. Ini bagaimana ceritanya, Romo? Dalam kesempatan acara apa ini bisa bertemu dengan Paus? Ya, ini kebetulan dalam audiensi umum, itu yang biasanya dilaksanakan setiap hari Rabu dalam sepekan, itu ada kesempatan untuk berjabat tangan dengan Bapak Suci. Kebetulan saya pergi bersama dengan teman-teman kami sekelas, yang kebetulan di tahun ini ya merupakan tahun terakhir kami dalam studi. Jadi ya kami kesempatan ini memang cukup langka. Kebetulan ada teman imam, dari teman pastor dari Brasil. Dia menulis surat kepada Bapak Suci melalui ini prefekturanya, dan mencantumkan nama kami. Karena kami berlima teman akrab sejak 3 tahun lalu, 2 dari Brasil, 1 dari Sri Lanka, 1 dari Guatemala, dan saya sendiri. Kami tinggal bersama sekelas. Dan kemudian melalui uskupnya di Brasil dia menulis surat sehingga kami memperoleh kesempatan untuk bertemu Bapak Suci. Dan di situ saya membawa kedua kado ini. Jadi audiensi umum di lapangan Basilika Santo Petrus Vatikan baru Rabu kemarin berarti ya? Ya, baru tanggal 26 kemarin. Jadi Romo ini saya perlu jelaskan juga bahwa Romo sebenarnya bertugas di Keuskupan Maumere begitu ya, sedang dalam program belajar begitu, mahasiswa program Magister Komunikasi Institusi Gereja Universitas Kepausan Santa Croce Roma begitu. Bagaimana penyebutannya? Santa Croce. Santa Croce Roma. Ini akhirnya setelah punya kesempatan untuk beraudiensi langsung memilih menyerahkan hadiah khas asal Flores ini, apakah memang pilihan sendiri atau memang ada hadiah-hadiah tertentu begitu yang hanya boleh diserahkan kepada Paus atau seperti apa, Romo? Ya, memang ini pemberian kado kepada Bapak Suci ini lahir dari keinginan pribadi, tetapi saya juga tidak bisa memungkiri ini merupakan penyelenggaraan ilahi. Ini karena pertama kali saya bertemu dengan Bapak Suci, apalagi berjabatan tangan. Saya ingin memberikan satu kado yang spesial, yang mungkin sulit juga ditemukan di Eropa, sangat langka. Untuk itu, kebetulan sebelum berangkat ke Italia, keluarga saya dari Maumere, karena ayah saya berasal dari Maumere, saya juga tugas di Maumere. Dan ibu saya berasal dari Manggarai, saya lahir besar di Manggarai. Jadi keluarga saya memberikan kedua ini topi songke dan juga lipa prenggi. Itu sebagai sebagai simbol kehormatan dan juga untuk digunakan, apalagi sebagai digunakan oleh kaum pria biasanya untuk momen-momen khusus. Di tempat kami tinggal juga biasa ada semacam pegelaran budaya. Jadi berharap bahwa saya bisa gunakan itu, tetapi karena kesibukan kuliah dan saya sama sekali belum gunakan, masih baru, dan saya bawa untuk ke Bapak Suci. Ya, pasti keluarga juga ikut berbangga begitu ya, hadiah yang dititipkan sebenarnya untuk Romo, kemudian bisa sampai ke tangan Bapak Suci begitu ya?
Iya, itu mereka sangat senang karena mereka juga tidak duga bahwa hasil tenunan mereka itu bisa sampai ke Bapa Suci. Oke, ya Romo, bagaimana kesan dari Paus Fransiskus saat menerima hadiah ini? Selain mungkin mengucapkan grazie mille ya, atau terima kasih dalam bahasa Italia, apalagi yang beliau sampaikan ya, disampaikan Bapak Suci saat menerima kado khas asal Flores ini yang dibawa oleh Romo? Iya, karena Bapak Suci sekarang dengan keadaan dan usianya serta ya usianya yang mempengaruhi sehingga dia hanya di kursi roda. Jadi dia dibawa melewati kami. Jadi kami duduk, terus ketika dia sampai di hadapan kami, lalu saya mempresentasikan kado itu. Saya bilang, Bapak Suci, saya bawakan ini kenang-kenangan sederhana dari tempat asal saya dari Maumere, Indonesia. Lalu dia tersenyum. Dan ketika dia tersenyum, dia lihat kami saling bertatapan, saya sudah tidak ada kata-kata lagi, padahal saya sudah siap apa yang harus saya omong. Langsung speechless ya? Ya, speechless. Ini di situ saya diam, terus teman yang di samping, teman kelas saya, dia katakan bahwa Bapak Suci berhenti. Itu berarti dia mau mendengarkan penjelasan kamu tentang dua kado yang kamu bawa. Lalu saya mulai menjelaskan ini lipa perenggi dari Maumere, dibuat dengan bahan-bahan alami dan tenunan secara manual begitu. Dan ini juga topi songke dari Manggarai, dibuat juga dengan bahan alami secara manual, sebagai simbol kepemimpinan dan juga kehormatan dan digunakan pada acara-acara khusus. Setelah itu, beliau kemudian langsung mengatakan grazie mille. Memang jarang dia berhenti kalau kita tidak menjelaskan apa yang kita bawa. Dengan kita menjelaskan dia kalau dia tidak tertarik ya, kalau Bapak Suci tidak tertarik dengan hadiah itu biasanya berlalu saja begitu. No, dia tetap terima, tetapi dia tetap terima hanya kalau kita tidak jelaskan, berarti momen itu cepat berlalu. Yang menarik bagi saya karena dia sambil bercerita, dia mengelus-elus sarung dan juga topi itu. Karena saya jelaskan ini dari bahan tenunan, bahannya itu bahan alami dan ditenun secara manual. Kemudian dia pegang itu sarung. Itu jadi membuat saya agak terharu. Interaksi itu yang membuat durasinya agak lama ya? Iya, dia berhenti, terus kita jelaskan, lalu mungkin dia merasa tertarik dengan penjelasan itu, lalu dia mengatakan grazie mille, itu artinya terima kasih, dan dia menerima kado-kado yang saya berikan dan memberkati. Itu menurut saya itu ya selain menarik tapi ada fantastik, maksudnya fantastis. Biasanya Bapak Suci juga akan memberikan hadiah balik begitu ya, memberi rosario dan lain-lain. Apakah Romo juga menerima hadiah semacam itu? Ya, dia memberikan saya satu kartu ucapan selamat Paskah karena momennya bertepatan setelah Paskah. Jadi pas masih masa Paskah, jadi dia memberikan saya kartu ucapan selamat Paskah. Ya, jadi dari Bapak Fransiskus. Bapak Suci dalam keadaan yang sehat, terlihat bugar atau seperti apa pada saat itu? Ya, justru awalnya kami sempat merasa bahwa pasti Bapak Suci ada sementara mengalami gangguan kesehatan sehingga mungkin tidak bisa memberi salam berjabat tangan secara pribadi, tetapi sangat sehat. Sangat sehat. Bapak Suci kelihatan sangat sehat dan juga tersenyum walaupun pada hari itu suhu di halaman Basilika Santo Petrus itu cukup terik dan panas. Tetapi beliau bersedia untuk mengelilingi, menyalami kami satu persatu. Ada hampir 1.000 yang berkesempatan untuk berjabat tangan dengan beliau. Jadi bisa kita simpulkan kalau beliau bisa melayani 1.000-an orang, berarti kondisinya cukup prima begitu ya?
dalam keadaan Iya, kondisi kondisinya kesehatan yang diterima. lebih baik. Oke, Romo, kami ikut bersukacita, ikut senang juga dengan kesempatan yang Romo dapatkan kemarin ya, bisa bertemu, bahkan bisa berinteraksi, bisa ngobrol walaupun sebentar dengan Bapak Suci ya. Mudah-mudahan ini Iya. jadi satu momentum yang tidak terlupakan begitu. Iya, terima kasih. Karena Baik. memang di situ juga saya, karena penjelasan kita mungkin cepat dilupakan atau tidak diingat, lalu saya meninggalkan juga semacam surat di atas kedua kenangan itu. Di situ saya jelaskan tentang apa itu lipa perenggi, topi songke, dan juga saya jelaskan profil saya, dan minta doa juga untuk keuskupan kami, Keuskupan Maumere, Bapak Uskup saya Monsinyur Ewal, dan juga para imam, para biarawan, seminaris, dan juga umat beriman. Itu juga kita minta berkat dan doa dari Bapak Paus untuk kita di NTT. Oke, jadi sudah dalam rencana, Anda sudah menyiapkan itu untuk diserahkan bersama-sama gitu ya? Ya. Oke, hanya kami yang tidak ada dalam rencana. Kalau sudah ada dalam rencana, mudah-mudahan bisa ada dalam surat itu juga begitu ya? Oke, baik. Romo, terima kasih waktunya. Terima kasih juga sudah bersedia menunggu kami hubungi, walaupun saat ini dini hari di Vatikan. Romo saat ini berada di Vatikan atau sudah keluar dari Vatikan, sudah di Italia? Ya, kami karena sebenarnya di sini kami itu secara teritorialnya kami tinggal di kolegio semacam asrama ya para imam. Jadi kami itu bagian dari universitas. Kalau universitas itu teritorialnya itu Vatikan. Oke, Tetapi tapi kalau asramanya itu teritorialnya ini Italia. Oke. Jadi kita biasanya pergi kuliah. Jadi setiap hari kami pergi keluar lintas negara ya. pulang ke negara Italia. Oke, baik. Terima kasih Romo. Sekali lagi salam untuk semua di Vatikan. Sukses, mudah-mudahan nanti Ya. sekembalinya ke tanah air kita bisa berjumpa Romo ya. Iya. Baik, Terima terima kasih kasih. banyak untuk kesempatan. Salam untuk semua. Salam Baik. untuk para pendengar. Terima kasih. Selamat pagi waktu Indonesia Tengah Romo. Sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih. Baik, RD Yakobus Donisius Migo, Imam Keuskupan Maumere, mahasiswa program Magister Komunikasi Institusi Gereja Universitas Kepausan Santa Croce Roma, baru saja bersama kami menyampaikan berita sukacitanya ya, bahwa beberapa waktu lalu, tepatnya Rabu 26 April 2023, ini berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Paus Fransiskus yang menerima hadiah dari Romo Yakobus Donisius Migo. Romo Doni Migo ini memberikan lipa perenggi dari Sika dan juga topi songke dari Manggarai ya, dan ini diterima, bahkan sempat ditanya ini tentang filosofi dari dua kado yang ditinggalkan oleh Romo Doni Migo ini. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami. Selanjutnya informasi-informasi lainnya masih akan kami terus hadirkan untuk Anda, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. RRI Pro 1 ND FM 100,5. Line telepon 0821 4451 1957. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI Pro 1 ND.